Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas satu tema ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud ridha dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa, di antaranya Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Ta'rifat itu maksudnya definisi-definisi. Ketika mendefinisikan ridha, beliau menyatakan ar-ridha huwa sururul qalbi bimuril qadha. Ridha itu adalah senangnya hati ketika menerima pahitnya ketetapan ilahi. Ditekankan hanya ketetapan yang pahit dari takdir Allah yang kita ridhai. Sebab kalau takdir-takdir yang baik tidak perlu harus diajari, diperintahkan untuk ridha. Pasti semua orang ridha ketika menerima takdir yang baik. Dapat harta, dapat kebahagiaan, dapat kesenangan, itu pasti semua orang ridha. Tapi tidak demikian halnya ketika mengalami penderitaan, kepahitan, kesengsaraan. Susah untuk orang untuk ridha dalam arti senang. Karena itulah maka makna ridha adalah sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati di tengah pahitnya penderitaan. Bagaimana orang bisa merasakan kesenangan di saat pahit getir kehidupan sedang dirasakan? Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu ketika kita membahas kesabaran. Senangnya seorang mukmin ketika mengalami penderitaan, taubahnya seperti senangnya orang yang sedang melakukan hobi walaupun membuat dia menderita ketika mengalami. Seperti orang senang ketika berlari walaupun ngos-ngosan, keringetan, dan merasakan pegal-pegalnya kaki ketika berlari. Seperti orang merasakan pegalnya otot ketika mengangkat beban berat ketika fitness. Kenapa mereka tidak menderita pegal-pegal, ngos-ngosan, berkeringat? Karena tahu, karena yakin penderitaan itu kelak membuahkan keuntungan. Pegalnya kaki menyebabkan otot kaki nanti lebih kuat. Berkeringat yang dia lakukan sampai ngos-ngosan, dia yakini yang dibuang itu lemak, gula, racun, sampah-sampah dalam tubuh sehingga lebih sehat. Demikian juga pegalnya otot itu menunjukkan adanya perbaikan sel-sel yang rusak sehingga setelah itu ototnya lebih kuat dan memberikan kesehatan secara umum kepada fisiknya. Jadi mereka senang melakukannya walaupun ketika itu menderita, karena yakin semua penderitaan itu melahirkan kebaikan. Itulah yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika dirinya menderita karena ujian, karena cobaan, karena penderitaan, karena kesedihan. Mereka senang dengan hal itu. Semuanya itu menguntungkan. Apa untungnya? Dosanya berguguran ketika dapat musibah. Pahala kesabaran dilimpahkan tak terbatas.
derajat kemuliaannya naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Doanya orang yang sedang diuji, menderita lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Terus setelah penderitaan ini berlalu dipastikan akan dua kebahagiaan setelahnya, sebagaimana firman Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Karena tahu itu menguntungkan, maka dia senang menerima penderitaan. Sama ilustrasinya dengan pasien ketika dia disuntik, dia mengalami kesakitan, tapi dia ridho, dia senang karena suntikan itu menyembuhkan. Sama dengan ridhonya orang meminum pil yang pahit, dia menderita dengan pahitnya, tapi dia senang melakukannya karena tahu bahwa pahitnya itu nanti memberikan kesembuhan, dan seterusnya. Inilah konsep meraih rasa ridho ketika mengalami pahitnya kehidupan. Ridho termasuk salah satu di antara sifat-sifat Allah. Allah meridhoi orang tertentu dan amalan tertentu. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada Allah. Mereka yang dimaksud para sahabat, orang beriman, orang beramal soleh, diridhoi oleh Allah. Jadi ridho termasuk salah satu di antara sifat Allah. Demikian juga dalam hadis, innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhutu lakum thalathan. Allah ridho kepada kalian kalau kalian melakukan 3 amalan. Dan Allah murka kepada kalian kalau kalian melakukan 3 amal lainnya. Adapun yang ridho, innallaha yardha lakum thalathan an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kata Nabi SAW, Allah ridho kalau kamu hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kamu berpegang teguh kepada tali Allah secara bersama-sama dan tidak bercerai-berai. Dan Allah ridho kepada kamu kalau kamu saling menasihati dengan ulil amri di antara kalian. Dan hadis-hadis yang menyatakan Allah ridho itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa ridho termasuk salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho ada 3 jenis. 1 wajib, yang 1 sunnah, yang 1 lagi haram. Adapun ridho yang wajib adalah pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai Nabi, serta ridho terhadap seluruh ketetapan syariat Allah. Dan siapa yang ridho seperti itu, Allah akan berikan reward, anugerah di dunia secara kontan, yaitu merasakan manisnya iman. Sebagaimana salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. Siapa yang ridho kepada 3 hal, Allah jamin Allah kasih manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Ketenangan jiwa, ketentraman batin ketika mengaplikasikan iman.
dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Ibadahnya itu melahirkan kelezatan spiritual. Kalau sholat dia khusyuk, baca Al-Quran, zikir, berdoa, akhirnya tenang jiwanya, tentramlah batinnya. Demikian juga kalau umpama dia saum, di tengah laparnya dia merasakan kenikmatan rohaninya. Itu ta'mal iman, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menyatakan halawatul iman atau ta'mul iman tashmulu al-khusyu' fis shalah. Manisnya iman, lezatnya iman mencakup kekhusyuan di dalam salat. Dia akan Allah khusyukkan salatnya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam istikharatullahi azza wa jalla wa min sa'ati ibni Adam ridha bima qadallahu bihi. Di antara penyebab kebahagiaan Bani Adam adalah selalu minta diberikan pilihan yang baik kepada Allah. Baik dengan cara sholat, namanya sholat istikharah, ataupun hanya dalam bentuk berdoa. Ya Allah, pilihkan hal terbaik untukku di antara beberapa pilihan yang ada. Itu istikharah. Dan di antara penyebab kebahagiaan seorang hamba adalah ridho terhadap seluruh ketetapan Allah. Sebaliknya, wa min syakwati ibni Adam tarkuhu istikharatillah wa min syakwati ibni Adam sukhtuhu bima qadallahu azza wa jalla. Di antara penyebab binasanya seorang hamba Allah adalah tidak pernah berdoa, tidak pernah minta dipilihkan yang baik untuk dirinya, dan termasuk di antara sumber kebinasaan seseorang adalah dia sukhat, dia kesal, mangkal kepada ketetapan Allah yang buruk untuk dirinya. Dari sini kita mengetahui betapa tingginya kedudukan dari ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ridha kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabi sebagai Rasulnya, kepada Muhammad SAW sebagai Rasulnya, kepada Islam sebagai agamanya. Ini ridha yang wajib. Siapa yang merasa keberatan terhadap syariat Allah, hakikatnya dia bukan mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah, demi Allah, tidaklah manusia beriman sehingga mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kau tetapkan. Tidak berat, tidak mangkal, tidak kesal kepada syariat Allah, kepada ketetapan Allah dan Rasulnya secara syar'i, maka itu tanda keimanan. Siapa yang tidak begitu, tidak beriman. Dan inilah wujud keridhaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini banyak. Ini yang pertama. Jadi ridha yang wajib adalah ridha terhadap Allah, kepada Islam, dan terhadap Muhammad SAW sebagai nabinya. Tidak boleh ada keberatan, apalagi kesel, mangkal terhadap ketetapan syariat Allah. Kedua, ar-ridha bima yaf'aluhu Rabbi bi'amdihi minal masaib allati yabtalihi biha kal faqri wal marad. Kedua, ridha terhadap semua perbuatan yang Allah tetapkan untuk hamba berupa musibah.
Artinya ridha kepada takdir Allah. Seperti kemiskinan, seperti penyakit, seperti musibah, seperti semua kejadian yang membuat kita sedih, membuat kita menderita, membuat kita merasakan ketidaknyamanan. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Dan itu pasti, nggak bisa dihindarkan. Dalam hidup kita harus mengalami penderitaan. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami pasti. Allah tetapkan pastinya itu berkali-kali. Dan ini diambil dari lafaz walanabluwannakum. Asal kata nabluwannakum dari kata bala yablu. Artinya memberi bala, memberi musibah. Untuk nahnu, kalau pelakunya kami, nablu. Masuk huruf lam taukid walanablu. Lam taukid ini pasti. Lalu di akhirnya masuk huruf nun taukid tsaqilah. Walanabluwanna. Nun dan lam di awal, nun di akhir memberi makna pasti, 2 kali kepastian. Pasti kami akan menguji kalian. Dengan apa? Minal khawfi, dengan rasa takut, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, krisis ekonomi, wal anfus, ancaman terhadap jiwa, wal thamarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, tapi berbahagialah orang-orang yang sabar. Ternyata mengalami penderitaan, kesakitan, goncangan, ketidaknyamanan itu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Apakah kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan, penderitaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpakan kesulitan, kesengsaraan, dan kegoncangan. Sampai hatta yaqula Rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai Rasul, orang-orang beriman bersama berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini sudah kritis. Allah menjawab, ingat, pertolongan Allah itu dekat. Sekarang ini di daerah Timur Tengah sedang puncaknya musim panas. Bulan kemarin para jamaah haji, mereka berhaji dalam keadaan panas. Kita nggak pakai sendal di lantai. Apalagi di padang pasir. Kebayang dulu para sahabat. Waktu perang, saking panasnya itu pasir, sampai sendal atau sepatu yang dipakainya juga putus atau rusak, sampai kakinya melepuh karena panasnya. Dalam keadaan melepuh, mereka masih bisa berperang, bisa berjalan, bisa berlari, bisa loncat, bisa dalam kondisi kaki melepuh. Tapi mereka tegar mengalami semuanya itu. Bayangkan, mampu nggak kita mengalami hal seperti itu? Karena itulah maka setiap orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, bersiaplah untuk mengalami penderitaan sebagai tes ujian atas keimanannya. Ahasiban nas ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan berkata,
kami sudah beriman. Padahal mereka belum diuji atas keimanan. Makin hebat ujian, makin hebat. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dini salabah zida lahu fil bala'. Manusia dengan ujian yang paling hebat, dengan penderitaan yang paling dahsyat adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujiannya. Ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah konsekuensi yang logis yang harus dihadapi oleh setiap orang yang beriman, baik itu fisik ataupun psikis. Maka ketika kita mengalami ujian berupa penderitaan, berupa kesengsaraan, berupa kegoncangan fisik ataupun psikis, maka untuk memiliki sifat ridho menghadapi semua, bayangkanlah keuntungan yang akan lahir dari penderitaan itu. Berupa apa? Pahala kesabaran dilimpahkan dengan jumlah yang tidak terkira. Dosanya berguguran. Makin hebat penderitaan, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Doa kita ketika itu didengar, diterima, dikabul oleh Allah. Derajat kemuliaan kita diangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Itu coba kita lihat buruh-buruh bangunan. Seharian kepanasan, keringetan, ya, kemudian lelah dan seterusnya. Tiap hari, kalau mereka diberhentikan oleh mandor, kamu kecapean, istirahat aja dulu seminggu, nggak akan mau. Mereka enjoy, menikmati. Kenapa? Karena yakin kelelahan mereka, keringat yang mereka peras nanti di akhir pekan akan dibayar oleh Soekarno-Hatta, oleh uang yang warnanya merah. Itu jadi mereka enjoy, menikmati penderitaan karena yakin akan menguntungkan. Kalau mereka diem di rumah enak, santai, rileks, nggak lelah, nggak berkeringat, nggak ngos-ngosan, tapi nggak dapat apa-apa. Lebih baik peras keringat, banting tulang, asal menghasilkan, mengalami penderitaan tapi berakhir dengan kegembiraan daripada setiap hari rileks, santai, bergembira tapi menghasilkan kepahitan. Ya, konsep ini yang membuat kita ridho ketika menerima penderitaan. Inilah ridho yang kedua, yaitu ridho terhadap takdir Allah yang buruk. Berkata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasul SAW, ini istata'ta an ta'malillahi biridha mal yakin faf'al fa illam tastati fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Apabila kamu mampu untuk beramal dengan amalan yang berat karena Allah dengan ridho dan yakin, semua amalan ada risiko, ada unsur masyaqqah. Umpamanya sholat, makin lama sholat makin pegal. Umpamanya saum, ada lapar, ada haus, ada lemes. Umpamanya kajian seperti ini, ada pegal, ada rasa kantuk yang harus diperangi. Umpamanya umroh atau haji, tawafnya, sa'inya minimal total 3 jam. Apalagi kalau haji, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, di Muzdalifah. Ini semua melahirkan penderitaan. Nah, bila kamu mengamalkan semua perintah Allah yang berat dengan ridha dan yakin, lakukan. Kalau tidak mampu, maka bersabar di atas semua penderitaan itu, ada kebaikan yang banyak. Timbul pertanyaan, ridho terhadap takdir Allah yang buruk ini hukumnya wajib atau sunnah? Ulama ikhtilaf.
Akan tetapi yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah sunnah. Berkata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Al-Qalbiyah, wa qad tanaza'a al-ulama fi ridha bil qada'il kauni qadari hal huwa wajib al-mustahab. Para ulama telah ikhtilaf tentang sikap ridha kepada takdir Allah, apakah ini wajib ataukah sunnah. Berkata Ibn Taimiyah, annahu mustahabun wa laysa bil wajib wa annal wajib huwa sabr. Kata beliau, pendapat yang terkuat, ridha terhadap takdir Allah yang buruk hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib ketika mengalami takdir Allah yang buruk adalah sabar. Yang wajib adalah sabar, yang sunnah ridha terhadap hal itu. Apa beda sabar dengan ridha? Kalau sabar sudah kita jelaskan di pertemuan bulan yang lalu. Sabar itu habsun nafsi, menahan diri, lisan ataupun perbuatan. Dari apa? Dari ucapan dan perbuatan yang dilarang selama mengalami musibah. Tidak boleh meratap, tidak boleh menjerit-jerit, tidak boleh umpamanya mengungkapkan ungkapan yang menunjukkan ketidakridhoan kepada takdir Allah dan seterusnya. Itu tidak boleh, itu sabar. Mulutnya dijaga, perbuatannya juga dijaga, tapi dibolehkan bersedih bahkan menangis dengan tangisan yang wajar. Tidak berlebih. Ketika Ibrahim wafat, anaknya Rasul SAW ketika masih bayi, balita, beliau menangis. Kata beliau, innal aina tadma wal qalbah yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna azza wa jalla. Mata boleh menangis ketika sedih, ketika musibah. Hati boleh bersedih, tapi kita tidak berkata apapun ketika menderita kecuali dengan perkataan yang Allah ridhoi. Itu sabar. Sabar menahan ucapan agar tidak mengatakan hal yang terlarang selama memperoleh musibah. Demikian juga perbuatan, tidak mengoyak pakaian, menjambak jambut, memukul-mukul dinding dan seterusnya. Itu sudah keluar dari zona kesabaran. Sabar menahan diri, itu yang wajib ketika memperoleh musibah. Adapun ridho dalam arti senang dan gembira di tengah pahitnya qadha yang buruk, maka itu hukumnya sunnah. Dan yang sunnah ini bila diraih memperoleh keutamaan yang luar biasa. Tadi konsepnya sudah dijelaskan. Bagaimana caranya meraih keridhaan di saat menderita. Yaitu yakini penderitaan itu lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Dan ini sebagai tanda cinta Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan penderitaan, ujian kepada mereka. Kenapa cinta tapi memberi penderitaan? Karena penderitaan itu menguntungkan, lebih banyak menguntungkan. Dosa berguguran, pahala nambah, derajat meningkat, doanya lebih dikabul, dan setelah penderitaan berlalu, dua kebahagiaan sebagai penggantinya akan datang kepada kehidupan orang ini. Maka ketika menderita, yang terbayang dosanya gugur, yang terbayang pahala nambah, yang terbayang derajat sedang dinaikkan oleh Allah, yang terbayang nanti setelah itu dua kebahagiaan akan datang walaupun nggak kebayang bentuknya apa, tapi dipastikan karena itu janji Allah dan Allah tak pernah ingkar kepada janjinya. Membayangkan itu di tengah penderitaan menyebabkan hati ini adem, hati ini senang dengan penderitaan yang sedang dialami. Itu konsep untuk meraih keridhaan. Inilah ridho yang kedua, hukumnya sunnah, ridho terhadap takdir Allah yang buruk. Yang wajib ridho terhadap Allah dan syariatnya. Yang ketiga ada lagi ridho yang haram.
Apakah itu? Yaitu ridho terhadap semua yang Allah benci, yang Allah larang. Seperti ridho kepada kekufuran, kepada kebidahan, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan, maka ridho seperti itu haram. Allah tidak ridho kepada kekufuran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 7, la wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekufuran terhadap hamba-hambanya. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai terhadap kerusakan. Allah itu innallaha yaskhutu lakum thalathan. Allah murka. Sakhat itu lawan dari ridha. Murka kepada kamu dalam 3 hal. Apakah yang 3 hal itu? Qila wa qala. Pertama adalah ini penyebar hoax. Dia mendengar berita yang belum valid, langsung dia sebarkan. Qila wa qala. Dibenci, dimurkai, tidak diridhoi oleh Allah. Wajib kita pun tidak ridho terhadap hoax yang tersebar di tengah masyarakat. Kedua, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiganya adalah wa kasratus su'al, banyak meminta kepada orang atau banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak diperlukan. Nah, meridhoi semua yang Allah benci, meridhoi semua yang Allah haramkan, hukumnya haram. Inilah 3 jenis ridho. Yang pertama wajib, yaitu ridho kepada syariat Allah. Kedua, ridho yang sunnah, yaitu ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga, ridho yang haram, yaitu ridho terhadap semua yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal tersisa 3 menit menurut waktu di sini, 1 menit waktu jam saya untuk tanya jawab. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan 1 pertanyaan dibolehkan. Ya, sudah habis waktunya. Pertanyaan ditutup. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.